Adapun materi ketiga yaitu fungsi politik dalam kehidupan beragama. Di dalam fungsi politik adalah peran dan kontribusi aktivitas politik dalam menjaga keberlangsungan sistem politik suatu negara, termasuk penyaluran aspirasi rakyat, pembentukan kebijakan publik, pengaturan kekuasaan dan kewenangan, dan penciptaan stabilitas nasional. Fungsi politik sangat penting karena menjembatani kepentingan rakyat dengan proses pengambilan keputusan oleh negara. Sosialisasi politiknya, di mana pengertian sosialisasi politik adalah proses pembelajaran nilai, norma, dan informasi politik oleh individu agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Proses ini membantu membentuk sikap, pengetahuan, dan orientasi politik warga negaranya. Adapun tujuan sosialisasi politik yang itu pertama, membentuk kesadaran politik masyarakat. Yang kedua, membangun identitas politik dan loyalitas terhadap negara. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam proses politik seperti pemilu. Selanjutnya ada juga agen sosialisasi politik, yang dimana terdapat keluarga, dasar pembentukan nilai politik pertama, yang kedua sekolah, pendidikan kewarganegaraan dan sejarah politik, yang ketiga media massa menyampaikan informasi politik, TV, media online. Yang keempat, partai politik menyosialisasikan ideologi dan program partai. Yang terakhir, lembaga keagamaan yang membentuk sikap moral dan etika politik. Yang ketiga, rekrutmen politik, di mana pengertiannya proses penyaringan dan pengangkatan individu dan menduduki jabatan-jabatan politiknya, baik melalui pemilihan umum, seleksi internal partai, maupun penunjukan langsung. Adapun tujuan dari rekrutmen politik yaitu menyediakan kader-kader pemimpin politik, menjamin kesinambungan pemerintahan, dan terakhir mewakili aspirasi masyarakat dalam lembaga politik. Adapun pelaku-pelaku rekrutmen politik yaitu partai politiknya, aktor utama LSM dalam penguatan calon independen yang ketiga komunitas atau organisasi masyarakatnya. Contoh rekrutmen politiknya seperti pemilu legislatif dan eksekutif, seleksi calon kepala daerah oleh partai politik, dan penunjukan menteri oleh presiden. Yang keempat, komunikasi politiknya, di mana pengertian komunikasi politik adalah proses penyampaian pesan atau informasi politik dari pemerintahan kepada rakyat dan sebaliknya dari rakyat kepada pemerintahnya. Adapun tujuan dari komunikasi politik, yang pertama menyampaikan kebijakan publik kepada masyarakat, yang kedua menyerap aspirasi dan keluhan rakyat, dan yang ketiga membangun pemahaman dan dukungan publik terhadap kebijakannya. Di dalam saluran komunikasi politik terdapat media massa, TV, koran, radio, media sosial, partai politik, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat atau pemimpin opini. Adapun ciri-ciri komunikasi politik yang efektif yaitu informasi jujur, terbuka, dan akurat, tidak menyesatkan atau memanipulasi, dan mendorong dialog dua arah antara rakyat dan negaranya. Dan yang terakhir, fungsi politik secara umum. Di dalam fungsinya, pengambilan keputusannya, distribusi kekuasaan dan sumber daya, pengolahan konflik, kontrol sosial, dan legitimasi pemerintahannya. Terima kasih.